Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap diberi kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan juga. Baik, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran tentang materi debat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran materi debat, ada sedikit motivasi tentang semangat belajar pada pagi hari ini. Apa itu? Yaitu kita tidak ada yang tahu apa itu kunci kesuksesan. Tapi satu yang harus kalian tahu, bahwa kunci kegagalan adalah tidak mau berusaha. Oke, baik, ayo kita mulai. Sebelum masuk ke pembelajaran debat, masuk ke dalam perdebatan, apa sih itu debat? Apa arti dari debat sendiri? Ya, benar. Debat merupakan pertukaran dan pembahasan mengenai suatu hal dengan menyampaikan argumen-argumen, menyampaikan pendapat-pendapat. Dengan apa tujuannya? Mengapa mereka menyampaikan argumen? Mereka harus berpendapat-berargumen dengan tujuan mempertahankan pendapat masing-masing pihak. Nah, kemudian apa saja fungsi dan tujuan dari debat? Debat dilakukan bukan tanpa tujuan, bukan tidak ada gunanya, melainkan memiliki fungsi dan juga tujuan yang jelas. Oke, yang pertama, fungsi dari debat menumbuhkan keterampilan berbicara. Dengan semakin kita sering berdebat dalam formal lembaga debat yang resmi, kita akan melatih keterampilan berbicara kita. Kemudian yang kedua, membangun daya analitis. Nah, dengan kita sering berdebat, misal dalam lomba debat maupun debat calon pemilihan apapun, nah itu akan membangun daya analisis pikiran kita. Pikiran kita akan dituntut berpikir kritis, cepat, akurat, menganalisis suatu masalah, menyampaikan argumen disertai dengan bukti data-data yang akurat. Kemudian tujuan debat, memahami kasus yang sedang terjadi di masyarakat. Ada apa sih di tengah masyarakat? Apa yang sedang terjadi di tengah kalangan masyarakat kita? Kemudian melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Nah, hampir mirip-mirip dengan fungsi tujuan debat tadi. Mirip dengan fungsi debat. Tujuan dari debat melatih menemukan argumentasi berdasarkan data yang kuat dan akurat. Nah, kita sudah berlatih mengutarakan argumentasi kita, pendapat kita. Akan tetapi pendapat-pendapat kita, argumen-argumen dari kita harus berdasarkan data-data yang kuat dan akurat. Yang mana data-data tersebut memang benar adanya, sedang terjadi di tengah kalangan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke unsur-unsur debat. Yang pertama, bagaimana jika kalian, anak-anak, saya suruh berdebat? Anak-anak, silakan kalian berdebat. Apa yang timbul dalam pikiran kalian? Iya, benar. Mendebatkan apa, Pak? Ini yang disebut mosi. Mosi merupakan suatu topik tentang beredarnya isu-isu yang sedang beredar di masyarakat maupun di dalam suatu komunitas yang menjadi bahan perdebatan. Mosi, topik yang diperdebatkan. Yang kedua, setelah menemukan mosi, apa yang diperdebatkan, silakan kalian berdebat. Apa yang timbul dalam pikiran kalian? Bagaimana Pak cara kita berdebat? Nah, bagaimana cara kita berdebat? Cara untuk berdebat, mekanisme debat, bagaimana debat yang akan berjalan akan ditentukan oleh moderator. Kemudian sudah ada mosi, sudah ada moderator.
Topik perdebatan sudah dipilih, cara-cara debat sudah ditentukan. Silahkan kalian berdebat. Loh, bagaimana Pak? Saya membela yang mana? Saya setujukah atau saya tidak setuju? Tepat sekali. Harus ada tim setuju maupun tim tidak setuju. Nah, apa namanya? Tim pro terhadap mosi disebut afirmasi. Tim yang kontra terhadap mosi disebut tim oposisi. Kemudian ada juga di tengah-tengah perdebatan antara tim afirmasi dan oposisi, mana titik terangnya? Dari mana kita mendapatkan titik terang? Dari tim netral. Mereka yang memberikan solusi terhadap mosi yang sedang diperdebatkan. Kemudian, selama perdebatan ini berjalan, argumen-argumen dari tim afirmasi disampaikan, dari tim oposisi disampaikan, solusi dari tim netral disampaikan. Lalu, siapa yang mencatat? Siapa yang mencatat argumen-argumen dari masing-masing tim ini? Notulen. Selanjutnya, mengenai struktur debat. Bagaimana sih cara kita menyampaikan argumen kita, pendapat kita mengenai suatu hal, suatu isu yang sedang beredar di masyarakat atau kita sebut mosi seperti tadi? Apakah kita langsung menyatakan, saya tidak setuju terhadap mosi tersebut, saya sangat setuju dengan mosi tersebut? Tidak. Yang pertama, ada pengenalan isu. Isu apakah yang sedang beredar? Kita perkenalkan terlebih dahulu. Oh, ini ternyata ada isu ini yang sedang beredar di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, barulah masuk ke dalam rangkaian argumentasi. Yang dimana di sini argumentasi kita sampaikan tentunya dengan data-data yang kuat dan akurat. Kemudian masuk yang ketiga, yakni penegasan ulang. Dari rangkaian argumentasi yang sudah kita sampaikan, kita rangkum, kita ringkas menjadi satu kesimpulan bahwa saya atau kami, tim kami setuju atau tidak setuju dengan mosi dengan alasan bla 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 bla. Nah, tentunya namanya juga perdebatan. Ketidaksetujuan antara dua pihak. Debat sendiri juga memiliki etika ketika kita menyampaikan ketidaksetujuan kita terhadap mosi maupun terhadap argumen dari tim lawan. Yang pertama, bertanya secara serius. Jangan main-main. Debat bukan untuk main-main. Debat untuk menemukan solusi, win-win solution. Solusi yang mana solusi tersebut menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi bertanyalah secara serius. Kemudian yang kedua, jangan menyinggung fisik. Karena singgungan terhadap fisik tidak memberikan solusi apapun terhadap perdebatan yang sedang berjalan. Kemudian bicaralah berdasarkan fakta. Sama seperti fungsi dan tujuan debat tadi. Tujuan debat melatih menyampaikan argumen bla 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 berdasarkan fakta, data yang kuat dan akurat. Etika dalam berdebat. Masuk ke dalam etika dalam berdebat. Bicaralah sesuai data dan fakta. Kemudian menaati prosedur. Prosedur dari siapa? Dari tadi unsur debat moderator.